Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Istiana dengan NPM 211080417 dari kelas B KPIA semester 5. Mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGizi. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas studi kasus anak dan remaja dengan membahas masalah studi kasus pada anak usia pubertas. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Setiap manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai perubahan. Siklus hidup yang diawali dari masa pranatal, transisi, sampai pada masa tua yang akan diwarnai dengan berbagai perubahan hidup. Salah satu perubahan siklus hidup yang harus dijalani oleh setiap manusia yaitu ketika berada pada masa transisi atau pubertas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kasus yang saya bahas mengenai studi kasus pada anak usia pubertas. Menurut Horlock, masa pubertas adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan mencapai kemampuan reproduksi. Perubahan kondisi fisik yang terjadi pada masa pubertas. Sasaran studi kasus subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SMP Negeri 1. Selanjutnya, tujuan identifikasi kasus. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik pada masa pubertas dilihat dari segi fisik, dan permasalahan yang dihadapi peserta didik pada masa pubertas dilihat dari segi psikologis atau emosi peserta didik. Selanjutnya, ada metode dan alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket. Baik, selanjutnya itu ada analisis permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP Negeri 1. Secara umum, permasalahan peserta didik pada masa pubertas diketahui bahwa dari 75 peserta didik terdapat 65 peserta didik, 86,67% berada pada kategori banyak. Sedangkan berada pada kategori banyak, kemudian sebanyak 7 peserta didik, 9,33% pada kategori sangat banyak. Sementara itu pada kategori sedikit dan sangat sedikit itu tidak seorang pun berada pada kategori tersebut. Selanjutnya ada diagnosis. Berdasarkan hasil pengamatan dirincikan bahwa peserta didik pada masa pubertas memiliki permasalahan yang diantaranya yaitu yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik pada masa pubertas ini mempengaruhi semua bagian tubuh baik eksternal maupun internal, sehingga mempengaruhi keadaan psikologis puber. Meskipun sifatnya sementara, namun cukup menimbulkan perubahan dalam perilaku, sikap, dan kepribadian. Dan yang kedua itu ada perubahan proporsi tubuh. Kondisi pada masa pubertas terkait dengan pertumbuhan proporsi tubuh peserta didik terungkap bahwa peserta didik mengalami masalah terhadap pertumbuhan proporsi tubuh seperti badan yang mulanya kurus dan panjang mulai melebar di bagian pinggul dan bahu. Dan yang ketiga itu ada perubahan ukuran tubuh. Terungkap bahwa sebagian peserta didik bisa menghadapi dengan baik perubahan fisik seperti perubahan tinggi otot membaik dan kelihatan kurus, bertambahnya berat badan dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada perubahan ciri-ciri seks primer. Kondisi pada masa pubertas terkait dengan perubahan ciri-ciri seks primer terungkap bahwa peserta didik banyak yang mengalami masalah seperti tumbuhnya testis, rahim, vagina, dan ovarium secara cepat. Dan yang kelima itu ada perubahan ciri-ciri seks sekunder. Peserta didik yang mengalami masalah pada perubahan ciri-ciri seks sekunder agar berpartisipasi mengikuti pelayanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling. Dan yang keenam itu ada masalah psikologis atau emosi. Yang pertama ada emosi cinta. Secara umum, yang mengalami masalah emosi cinta dapat disimpulkan peserta didik yang belum memiliki emosi cinta perlu meningkatkan dan mengembangkan emosi cinta ke arah yang lebih baik agar peserta didik mampu mengontrol sikap dan tindakan. Dan yang selanjutnya itu ada emosi marah.
yang mengalami masalah emosi marah, bahwa peserta didik masih banyak yang belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Peserta didik yang memiliki karakter pemarah seperti dibimbing dan diarahkan agar tidak mudah marah dalam hal menanggapi apapun. Selanjutnya itu ada emosi takut. Yang mengalami masalah emosi takut dapat dilihat bahwa peserta didik masih banyak yang belum bisa mengontrol emosi takut dengan baik. Peran guru bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah peserta didik yang penakut. Baik, selanjutnya ada prognosis. Dalam memberikan rencana bantuan kepada klien, dalam kasus ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada guru bimbingan dan konseling agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh masa pubertas, baik secara fisik maupun psikologis, emosi pada masa pubertas. Dan yang kedua itu ada orang tua, agar meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan peserta didik pada masa pubertas dan memberikan perhatian agar peserta didik merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi pada masa pubertas. Dan yang ketiga itu ada peserta didik agar memahami perubahan yang terjadi pada masa pubertas yang merupakan suatu hal yang normal. Jadi prognosis ini mempertimbangkan kondisi klien yang masih di bawah umur, yang artinya mampu diberikan intervensi secara berkala agar peserta didik lebih diawasi terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya itu ada treatment. Peserta didik yang mengalami masalah perubahan ukuran tubuh supaya berpartisipasi dengan aktif mengikuti pelayanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling, dan guru bimbingan dan konseling turut aktif memberikan layanan informasi, layanan konseling individu, dan layanan lain yang dirasa cocok untuk menangani kasus pada masa pubertas peserta didik. Dan yang selanjutnya itu ada follow up untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang peserta didik hadapi pada masa pubertas. Peserta didik wajib untuk menerima informasi lebih lanjut terkait hal-hal yang perlu peserta didik ketahui pada masa pubertas seperti perubahan fisik maupun emosi. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dapat disimpulkan permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP Negeri 1. Ya, ini yang pertama itu ada permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP 1 dilihat dari masalah fisik berada pada kategori banyak dengan presentasi 81,00% berdasarkan indikator yang pertama. Yang A itu ada perubahan proporsi tubuh berada pada kategori banyak dengan presentasi 41,00%, dan yang B perubahan ukuran tubuh berada pada kategori banyak dengan presentasi 49,00%, dan yang C perubahan ciri-ciri seks primer berada pada kategori banyak dengan presentasi 57,33%, dan yang D perubahan ciri-ciri seks sekunder berada pada kategori banyak dengan presentase 52,00%. Yang kedua itu ada permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP Negeri 1 dilihat dari masalah psikologis atau emosi berada pada kategori banyak dengan presentasi 77,00% berdasarkan indikator. Yang pertama, yang A emosi cinta berada pada kategori banyak dengan presentasi 62,66%, dan yang B emosi marah berada pada kategori banyak dengan presentasi 56,00%, dan yang C emosi takut berada pada kategori banyak dengan presentasi 53,00%. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.